Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Maulida Rahmadiani, NPM 104-119-034 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 916 PDTP 2022 PN Surabaya ditinjau dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengapa saya mengambil penelitian ini? Karena sudah banyak masyarakat di Indonesia yang melangsungkan perkawinan secara beda agama. Yang pertama di Semarang, yang kedua di Surabaya, yang ketiga di Jakarta Selatan, dan terakhir ada di Jakarta Pusat. Dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1 mengatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Identifikasi masalah yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 916 PDTP 2022 PN Surabaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Yang kedua ada bagaimana akibat hukum dengan terjadinya perkawinan beda agama dihubungkan dengan undang-undang perkawinan. Metode pendekatan yang saya gunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif analitis, metode dan teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, dan metode analisis data itu menggunakan metode kualitas. Perkawinan menurut undang-undang yang pertama, pasal 1 Undang-Undang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan menurut hukum agama, perbuatan yang suci yang berarti perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Perkawinan menurut para ahli, yang pertama menurut Haji Mahmud Yunus merupakan akad antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Menurut Wirjono Perjudikoro, yakni perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Syarat-syarat perkawinan ada syarat material dan juga syarat formil. Batalnya perkawinan juga diatur dalam pasal 22 menyatakan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Akibat perkawinan ada dari beberapa pihak, yakni hubungan suami dan istri, hubungan suami istri terhadap anak, hubungan hukum antara suami istri terhadap perkawinan beda agama yang ada di Indonesia itu perkawinan beda agama menurut agama Islam, perkawinan beda agama menurut agama Kristen, perkawinan beda agama menurut agama Katolik, perkawinan beda agama menurut agama Buddha, perkawinan beda agama menurut agama Hindu, dan perkawinan beda agama menurut agama Konghucu. Kronologinya pada tanggal 25 Maret 2022 sepasang kekasih mau mengajukan akta perkawinan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Surabaya, namun pada tanggal 29 Maret permohonan tersebut ditolak oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Surabaya karena menurut Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Surabaya, akta perkawinan beda agama harus disertai dengan putusan pengadilan. Namun pada tanggal 26 Mei, sepasang kekasih tersebut kembali lagi ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Surabaya dan sudah mengantongi putusan pengadilan, dan pada tanggal 9 Juni akta tersebut telah diterbitkan. Hasil penelitian pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 916 PDTP 2022 PN Surabaya ditinjau dari Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Menimbang pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 16 tahun 2019, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang artinya pasal 2 ini menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya. Dapat dipahami bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada masing-masing agama untuk menentukan cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan selain aturan yang ditetapkan oleh negara. Dapat dipahami bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada masing-masing agama untuk menentukan cara dan syarat pelaksanaan perkawinan, tetapi pada masing-masing agamanya yang ada di Indonesia, mereka melarang perkawinan yang tidak sama dengan agamanya. Terutama pada agama Islam yang diatur pada kompilasi hukum pasal 40, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, seorang wanita yang tidak beragama Islam. Akibat hukum dengan terjadinya perkawinan beda agama dengan dibuatkan undang-undang perkawinan, yaitu akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis, yaitu tentang saat terjadinya perkawinan beda agama tersebut. Pada kenyataannya, masih banyak bagi masing-masing agama sangatlah sulit untuk mensahkan perkawinan beda agama tersebut, kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya, dan itu pun
bisa saja menjadi penyimpangan agama. Kesimpulannya, dari penetapan nomor 916 PDTP 2022, PN Surabaya merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan adanya beberapa pertimbangan hakim yang mensahkan perkawinan tersebut. Ternyata ada beberapa pertimbangan yang tidak sesuai dengan beberapa aspek, yakni aspek sosiologis dan aspek yuridis dan juga aspek filosofi. Akibat hukum yang timbul akibat seorang yang melakukan perkawinan beda agama dengan mempertahankan agamanya masing-masing, yakni akan timbul akibat hukum secara yuridis, yakni tentang sah atau tidaknya perkawinan tersebut dan hak anak dalam perkawinan tersebut, beserta apabila terjadinya pembagian harta warisan nantinya. Terima kasih, sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.